Setelah mendapatkan kunci untuk membebaskan Loki, Luffy dan teman-temannya pun pergi meninggalkan kastil Aurus dengan menaiki kapal dan membawa dua penjaga gerbang kastil yang terluka akibat serangan Semrock dan Gunko sebelumnya. Di dalam kapal, Nami pun berteriak, "Padahal aku sudah capek-capek berjalan kaki mengelilingi kastil yang sangat luas itu. Kukira di dalam sana akan ada emas, berlian, atau bahkan permata raksasa. Tujuanku ke sini kan cuma itu. Aku sama sekali tidak peduli pada monster bernama Loki itu." Melihat Nami yang kesal, Rod pun berkata, "Nami, Taso, sebaiknya jangan mengatakannya keras-keras." Mendengar ocehan Nami dan Rod, Luffy dan Zoro pun terbangun dari tidurnya dan berkata, Berlian? Loki?" Melihat mereka terbangun, Rob pun berucap, "Ah, tidak, bukan apa-apa kok. Kalian berdua tidur saja yang tenang ya." Lalu Luffy dan Zoro kembali tertidur. Rod pun menambahkan, "Nami, Taso, kau mengucapkan terlalu banyak hal yang tidak boleh diucapkan." "Ah, aku ingin harta karun," ucap Nami tegas. Lalu adegan membawa kita ke pohon Adam, di mana ada Franky dan Ripley yang sedang mengelilingi pohon tersebut. "Ini lebih hebat dari yang kubayangkan," ucap Franky kagum. "Singkatnya, kami tinggal di atas dahan sebuah pohon raksasa. Karena itu, setiap dahan pohon ini memiliki sejarah yang sangat panjang," jawab Ripley menjelaskan. Lalu pandangan Franky tertuju ke arah dahan pohon yang rusak. "Woh, dahan ini kenapa?" tanya Franky. "Dulunya di ujung dahan ini terdapat sebuah desa bernama Haugen," jawab Ripley. Lalu Ripley pun menambahkan, "Pada suatu hari petir menyambar desa tersebut dan menyebabkan kebakaran. Akan tetapi apinya tidak dapat dipadamkan karena usia dahan pohonnya sudah terlalu tua. Oleh karena itu, dahan serta desa yang terbakar itu akhirnya ditebang agar apinya tidak merambat ke dahan yang lain. Pasti itu keputusan yang sangat sulit. Jadi pohon Adam sekalipun kalau usianya sudah terlalu tua," ucap Franky kagum. Lalu Ripley kembali berkata, "Api dan petir, mungkin memang itulah kelemahan Elbaf." Sementara itu di desa barat, di tengah pesta, Rod dan Nami pun telah kembali dan bergabung ke dalam pesta. Kedatangan mereka kembali pun menimbulkan pertanyaan oleh Usopp di mana ia sedang mabuk. "Nami, kau ini habis dari mana saja?" "Luhi sama Roro, hemana?" ucap Usopp dengan keadaan masih mabuk. "Sepertinya mereka pergi menjelajah," jawab Nami. "Oh, itu ya. Oke deh," ucap Usopp. Lalu Usopp pun menarik Nami dan untuk diperkenalkan ke Jaro. "Jaro, kenalkan, dia adalah navigator kami yang berbakat." "Oh, cantik juga ya." Nami, "Hei kakek mesum, tipe wanita kesukaanmu seperti apa?" Dengan tertawa dan berpikir, Jaro pun berkata, "Bosasha, tipe kesukaanku ya? Aku suka wanita yang lebih tua." Mendengar jawaban Jaro, sontak membuat Usopp jengkel dan memukulnya sembari berkata, "Mana ada bodoh, kau itu makhluk tertua di dunia ini tahu?" Dah, sakit, teriak Jaro. Melihat Tuan Jarul dipukul, raksasa lain pun berteriak, "Tuan Jarul!" Lantas hal itu pun membuat Dori menenangkan Usopp. "Hei Usopp, jangan sembarangan menyentuh pedang Tuan Jarul," teriak Dori. "Diam kau Dori," jawab Usopp. Lalu Usopp kembali berteriak, "Hei, apa di antara kalian ada pahlawan yang bisa mencabut pedang Excalibur itu?" "Jangan dong, nanti dia bisa mati karena pendarahan," jawab Brogy. Melihat keributan yang terjadi, Bro pun berkata kepada Nami, "Sepertinya dia sudah mabuk berat." "Kau juga tahu," teriak Nami kesal. Melihat keseruan Usopp, Nami pun kembali berkata, "Tapi apa boleh buat, soalnya sejak dulu dia selalu bermimpi untuk bisa datang ke sini." "Wah, kau ada benarnya," saut Jinbe. Sementara itu ada Sanji yang sedang kebingungan mencari Gert. Loh, Gert pergi kemana ya?" Lalu adegan membawa kita ke Gert dan Rod berada, di mana Gert sedang mengobati dua penjagaan kastil terluka yang dibawa Rod dari kastil Aurus. Dia mengalami patah tulang dan remuk di sekujur tubuh. Lalu yang satu lagi menderita luka akibat benda tajam. "Tapi kau malah bilang mereka terluka karena saking kagetnya melihat bangsa manusia yang begitu kecil," ucap Gert kepada Rod. Lalu Gert kembali bertanya dengan tegas kepada Rod, "Katakan dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi?" "Mereka itu penjaga gerbang kastil kan? Semua ini tidak wajar." "Sudah kubilang, aku pergi ke sana karena ingin mencari inspirasi untuk detail kastil miniaturku."
Setibanya di sana, aku melihat gerbang kastil telah dirusak. Lalu aku menemukan kedua penjaga ini, jawab Rod panik. Dengan nada menekan dan tatapan penuh intimidasi, Gert kembali berkata, "Keringatmu deras sekali. Memangnya hari ini sepanas itu ya?" Karena ditatap dengan sebegitunya, oleh Gertrude pun berkata dalam hati, "Tapi kalau dia terus menatapku seperti itu..." Tanpa basa-basi, Gert kembali berkata lantang, "Bagaimana kalau kita bangunkan mereka untuk bertanya soal..." "Tidak boleh, mereka harus istirahat dulu," Slarot kepada Gert. Sembari melangkah pergi, Gert kembali berkata, "Kalau begitu, aku akan melapor pada Tuan Jaro." "Jangan, nanti kau malah merusak suasana pesta. Melaporkan kecemasan tanpa disertai bukti konkret hanya akan merusak suasana pesta yang berlangsung," ucap Rod panik. Lalu Rod berkata dalam hati, "Aku harus bisa mengulur waktu sampai Luffy Tasso dan Zoro Tasso kembali. Kalau soal Loki sampai ketahuan, bisa-bisa aku dituduh sebagai komplotan mereka. Lagi pula, aku sendiri lebih suka kalau Loki dibebaskan, agar dia bisa pergi dari pulau ini. Aku tidak peduli sekalipun dia membuat kekacauan di negara lain. Hanya saja ada satu hal yang jadi masalah. Soal penyusup yang mirip dengan si rambut merah itu. Dia tidak boleh dibiarkan begitu sa." Belum selesai dengan gumamannya, tiba-tiba Gert memukul Rod dengan kapaknya. "Ayo katakan dengan jujur, pasti kau tahu sesuatu kan?" teriak Gert kepada Rod. Sambil terkapar dan tak berdaya, Rod pun berucap, "Terima kasih untuk hadiahnya."